Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pak Guru. Dalam kesempatan kali ini, Pak Guru akan menceritakan salah satu urban legend yang berada di Jepang, yaitu tentang hantu Teke-Teke. Hantu Teke-Teke adalah hantu perempuan di mana hantu ini hanya terdiri dari bagian tubuh bagian atas saja, yaitu dari kepala, tangan, hingga badan. Bagian kaki dari hantu ini tidak ada. Namun meskipun demikian, hantu ini dapat bergerak dengan cepat. Hantu ini bergerak menggunakan tangannya. Kecepatan berlari dari hantu Teke-Teke ini melebihi dari kecepatan sepeda motor. Jadi ketika kamu dikejar oleh hantu Teke-Teke, kamu sudah pasti akan berhasil ditangkap oleh dia. Dan cara membunuh dari hantu Teke-Teke tersebut sangat-sangat sadis, yaitu menebas mangsanya menjadi dua bagian. Penasaran kan dengan hantu Teke-Teke tersebut? Nah, sebelum Pak Guru lebih lanjut, Pak Guru kasih tahu terlebih dahulu kepada kalian bahwa kisah dari hantu Teke-Teke ini ada beberapa versi, dan Pak Guru akan menceritakannya dari versi 1 hingga versi lainnya. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Pak Guru. Baiklah, Pak Guru akan menceritakan tentang kisah hantu Teke-Teke yang pertama. Diceritakan seorang pelajar bernama Kashima Reiko adalah seorang pelajar yang memiliki karakter pemalu dan penakut. Karakter pemalu dan penakut dari Kashima Reiko membuat Kashima Reiko menjadi bulan-bulanan temannya dijadikan objek bully oleh teman-temannya di sekolahnya. Kashima Reiko diperlakukan sangat tidak pantas di sekolahnya, dan itu membuat Kashima Reiko menjadi sakit hati. Dan pada suatu hari, ketika Kashima Reiko sedang menunggu kereta api di stasiun, tiba-tiba beberapa temannya berusaha menjahili Kashima Reiko dengan cara meletakkan jangkrik di bahu Kashima Reiko. Melihat ada jangkrik di bahunya, Kashima Reiko pun melompat ke rel kereta tersebut. Dan malang bagi Kashima Reiko, datanglah kereta api melintas di rel tersebut. Dan akhirnya tubuh Kashima Reiko terpisah menjadi dua, dilindas oleh kereta api tersebut. Roh dari Kashima Reiko pun bergentayangan. Ia menanyakan bagian bawah tubuhnya. Dan tidak hanya itu, arwah dari Kashima Reiko tersebut berusaha untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang pernah membuli dirinya semasa ia hidup. Ia menghabisi semua orang yang telah membuli dirinya dengan cara menyabet tubuh korbannya menjadi dua bagian dengan menggunakan celurit atau sabit. Setiap kali hantu Teke-Teke tersebut menemui korbannya, ia selalu bertanya, "Di mana kakiku? Kemana bagian bawah tubuhku?" Hantu Teke-Teke tersebut selalu menanyakan hal tersebut kepada korban-korbannya. Nah, apakah kita bisa menghindar dari sabetan sabit dari hantu Teke-Teke tersebut? Bisa, apabila kita mampu menjawab dari pertanyaan hantu Teke-Teke tersebut. Orang yang ditanyai oleh hantu Teke-Teke tentang di mana keberadaan bagian tubuhnya yang lain harus menjawab bagian tubuhnya yang lain berada di rel kereta api, sehingga hantu tersebut akan pergi meninggalkan dirinya. Nah, itu dia versi pertama dari hantu Teke-Teke yang mengatakan bahwa hantu Teke-Teke berasal dari korban bully teman-teman sekolahnya. Selanjutnya kita akan beralih ke kisah hantu Teke-Teke versi yang kedua. Kisah dari hantu Teke-Teke yang kedua yaitu diceritakan masih dengan tokoh yang sama, yaitu Kashima Reiko. Pada suatu hari ia diculik oleh beberapa pria ke dalam hutan. Nah, di dalam hutan Kashima Reiko diperkosa oleh pria-pria tersebut hingga tubuhnya berdarah-darah. Keadaan tersebut membuat Kashima Reiko menjadi depresi. Setiap kali ia melihat sesuatu berwarna merah, ia menjadi trauma karena teringat dengan darah-darah yang ia lihat saat kejadian tersebut. Kemudian, saking depresinya, Kashima Reiko pergi ke rel kereta api untuk bunuh diri. Dan sampai di rel kereta api, Kashima Reiko tidur di atas rel, kemudian membiarkan dirinya dilindas oleh kereta api. Saat Kashima Reiko tewas, arwahnya pun gentayangan. Ia berusaha untuk membunuh orang-orang yang telah memperkosanya. Kashima Reiko berhasil membunuh pelaku pemerkosa yang telah berbuat biadab kepada dirinya. Pada
saat itu Kasimareku sudah berubah menjadi hantu teki-teki. Teki sendiri merupakan kata yang diambil dari cara bergerak dari Kasimareku tersebut. Karena Kasimareku hanya bergerak menggunakan bagian tubuh atasnya saja. Ia bergerak hanya menggunakan tangan. Namun biarpun demikian, gerakan dari teki-teki tersebut sangat cepat. Ia mampu mengejar para pelaku pemerkosa yang pernah melakukan tindakan kekerasan kepada dirinya. Setelah berhasil menghabisi para pemerkosa tersebut, hantu teki-teki tersebut juga membunuh masinis kereta api yang telah melindasnya. Tidak hanya itu, hantu teki-teki ini juga menyerang orang-orang yang menggunakan atribut merah. Setiap orang yang menggunakan atribut merah, baju merah, atau apapun yang berisi berwarna merah, ia akan menyerang orang tersebut. Dan cara menyerang hantu teki-teki ini masih sama seperti versi yang pertama, yaitu ia menebas tubuh korbannya menjadi dua bagian. Tetapi bedanya, hantu teki-teki versi kedua ini, ia menebas hanya menggunakan tangannya saja. Lantas adakah cara agar kita terhindar dari sasaran hantu teki-teki tersebut? Ada. Caranya menurut versi yang kedua, yaitu dengan cara tidak menoleh ke arah hantu teki-teki tersebut. Hantu teki-teki datang dengan ciri-ciri adanya hembusan angin dan kemudian adanya suara kresek-kresek dari belakang. Nah, pada saat itu terjadi, kita tidak boleh menoleh ke belakang atau menoleh ke arah suara tersebut, karena kita akan langsung diserang oleh hantu teki-teki. Ketika angin itu datang, ketika suara itu datang, maka kita cukup berdiam diri saja. Namun kisah dari hantu teki-teki versi kedua ini lebih menyeramkan dari versi yang pertama, karena konon katanya mereka yang tidak sengaja melihat hantu teki-teki tersebut akan tewas dalam 3 hari. Ya, demikianlah kisah mengenai hantu teki-teki. Seberapapun seramnya, tetap kita tidak perlu khawatir karena kita semua memiliki Tuhan yang selalu melindungi diri kita. Biar bagaimanapun itu adalah mitos belaka. Sampai saat ini tidak ada berita yang benar-benar nyata menceritakan bahwa kejadian tersebut memang pernah terjadi. Kemanapun kita tidak usah takut, karena kita harus yakin Tuhan kita akan selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi, asalkan kita selalu mengingat Tuhan kita dan yakin bahwa Tuhan kita akan selalu menjaga kita dari segala macam bahaya. Sampai ketemu di video-video Pak Guru yang lainnya. Sampai jumpa. Nah, itu dia versi pertama dari hantu teki-teki yang mengatakan bahwa hantu teki-teki berasal dari korban bully teman-teman sekolahnya. Selanjutnya kita akan beralih ke kisah hantu teki-teki versi yang kedua.